Eyang Jati, ini juga banyak teman-teman kita yang meyakini bahwa Eyang Karno memang benar-benar moksa, ya. Iya. Di Bung Karno benar-benar moksa. Tapi ada sudut pandang lain mengatakan begini, orang moksa itu tidak perlu nunggu mati katanya. Nah, menurut Eyang Jati bagaimana? Ada juga ya yang moksa tidak usah menunggu mati ada. Seperti yang Joyoboyo, moksanya tidak usah menunggu wafat ya. Beliau pada waktu dari Pamenang bergeser ke Singosari di Biru, di dekatnya Padepokan Eyang di sana. Kenapa di Biru? Karena Biru itu laboratorium Empu Barada. Empu Barada itu adalah priayi Blitar di Rambut Monte yang pada waktu abad 78 tahun 700 atau 800 sudah bisa terbang tanpa mesin, hanya pakai dengan jubah. Orang Barat terbang dengan mesin, dengan baling-baling, karena baling-baling memotong udara dianggap padat orang sana, lalu geret pesawat. Leluhur kita hanya dengan jubah. Priayi dua yang bisa terbang tanpa baling-baling. Satu Eyang Lawu, kedua kali Empu Barada dari Rambut Monte Blitar. Itu ya. Terus Bung Karno sendiri itu sebenarnya betul-betul dinyatakan wafat, ya. Saya tahun 1962 itu pernah sering dijak ngobrol oleh Bung Karno. Kalau beliau sejak kecil itu berada di tempatnya leluhur saya yang Raden Kartowibowo di Blitar sana. Beliau di sana baca buku, belajar ini, belajar dalang, belajar wayang, belajar gamelan, belajar nembang dan lain sebagainya. Setelah itu karena saya itu sejak kecil selalu aktif di organisasi, memimpin GSNI, memimpin Bunda Marinis, memimpin Bunda Pangestu. Jadi Bung Karno senang dengan saya. Waktu itu telepon ke ibu saya, Bu Hardoyo, kakaknya, saya anak angkatnya Bu Hardoyo, telepon ke ibu, anu yuk, Jati ojo leh lungo, ojo leh dolen. Aku arep nyekari Eyang Putri, Mbak Eyang Kakung, Jati di Dawin derek. Saya di Dawi itu derek ke sana. Waktu tahun 62, waktu nyekar itu Bung Karno tanya, Jati kelas piro? Kelas Pak, kelas 2 SMA. Ya wis sinau sing sregep ya. Kalau sudah lulus nanti lalu melanjutkan perguruan tinggi di Jakarta. Biar di Uru Indalang Pak Gito Swoko, dalangnya dari Kademangan. Jat, eling-eling ya, Jati besok yang terus nih Bapak. Kata-kata itu sampai sekarang saya tidak pernah bisa tidur Mas Indra. Sampai saya membuat buku ini karena dawuhnya Bung Karno. Negara Pancasila harus terwujud dan akhir-akhir ini saya mengibarkan semangat yang namanya Republik Pancasila. Republik Pancasila. Apa tidak bertentangan dengan Republik Indonesia yang dipimpin Pak Jokowi? Itu urusan masing-masing. Pak Jokowi ngurusi negara atas dasar coblosan. Saya nanti bergerak dengan semangat moral. Oleh karena itu kemarin saya diundang di Pondok Pesantren Sidikiyah. Di sana tuh waduh di luar dugaan, sambutannya di luar dugaan, dan buku ini saya berikan kepada tokoh-tokoh untuk belajar tentang itu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Eyang Karno apakah keturunan dari Keraton Mataram? Ya, sebenarnya beliau itu adalah putra Swargi Pakubuwono ke-10 ya. Pakubuwono 10 itu ada raja yang terkaya pada waktu itu di Asia Tenggara loh, bukan di Indonesia aja, Asia Tenggara. Terkaya. Terus setelah itu sadar beliau bahwa anaknya yang namanya Kusno, yang kecil namanya Kusno, itu nanti itu akan menjadi seorang pemimpin yang bisa melanjutkannya. Untuk itu disembunyikanlah ke Blitar, ke rumahnya Eyang saya itu, ya, disembunyikan di Blitar. Setelah itu lalu menjadi Bung Karno itu sampai dan Bung Karno itu sebenarnya juga manusia biasa, ya, tapi ilmu spiritnya di luar dugaan manusia biasa. Misalnya istrinya Bung Karno itu kan banyak ya, antara lain Bu Inggit loh. Bung Karno itu pernah dilempar piring sama Bu Inggit. Pernah. Bu Inggit itu cemburu pada waktu Bung Karno itu mulai lirak-lirik sama Bu Fatmawati dari Bengkulu. Itu Bu Inggit itu dilempar piring seng gitu. Nah, lucu sebagai manusia biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Eyang Jati, apakah sebenarnya Ibu Ratu Mas Pantai Selatan itu sampai sekarang masih ada kaitan dengan pemerintahan yang sedang berlangsung?
Kaitannya belum tentu. Kalau Ibu Ratu Mas selalu jangkung tanah Jawa, ya itu iya. Karena Ibu Ratu Mas itu kalau di dalam kitab suci disebut maha malaikat atau maha malaikat dengan maha malaikat lain. Kalau malaikat itu masih bisa salah. Tapi kalau maha malaikat memang tercipta pada waktu bumi sudah terbentuk sedemikian rupa, pada waktu Tuhan mewujudkan dirinya menjadi air. Nah, disitulah lalu orang Jawa mengkonotasikan air sana itu ada kerajaan yang besar yang namanya Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Tapi di sana itu juga macam-macam tipe, ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 dan sebagainya. Jadi kalau orang pergi ke selatan hanya cari harta kekayaan, tidak mungkin akan diladeni Ibu Ratu Mas. Tidak mungkin, beliau tidak senang. Beliau tidak senang, wong pengen sugih nyambut gawe. Pulau Jawa Indonesia sudah kaya raya, nyambut gawe sing sregep gitu ya. Tapi kalau Ibu Ratu Mas orang ke sana pengen berjuang untuk demi kepentingan Pulau Jawa. Kenapa kok Pulau Jawa? Pulau Jawa itu adalah pulau pertama kali yang dihuni oleh manusia Jawa. Kenapa manusia Jawa? Karena manusia Jawa itu perwujudan dari Tuhan itu sendiri sebagai master ya, sebagai master. Kalau di dalam minjam orang Nasrani pada waktu ada lingkungan hidup pasti ada seorang tokoh yang memperoleh wahyu disebut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, maaf ini pikiran saya bahwa pada waktu itu Dewi Maria, nggak kawin kok punya putra, itu kan banyak difitnah macam-macam ya. Kok difitnah macam-macam. Kalau menurut saya tidak. Ibu Maria suci, Maria wanita suci itu apa? Bumi pada waktu masih suci, lalu turunlah Sang Maha Kuasa berwujud menjadi manusia, menjadi seorang master di situ untuk membawa mereka beradab, memanage kehidupan, membuat program yang bagus. Itu sebenarnya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, apakah Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, Mbah? Itu katanya. Iya. Karena dari sisi faktor ekonomi dunia luar sudah mengalami kebangkrutan. Yang tidak itu mungkin hanya Rusia karena masih bertahan mempunyai produksi gas yang didambakan oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Tapi Indonesia sejak zaman Renaissance ya, sejak zaman itu polonya, buah rempah-rempahnya itu sudah diekspor ke luar negeri besar-besaran dan pala inilah yang dibutuhkan dunia ini. Nah ini kalau itu kan tinggal muluk saja Thomas. Loh, kita itu sudah ditinggali bumi, tanah, kekayaan alam, mineral dan sebagainya. Loh tinggal ngemplok saja kok enggak bisa. Ya karena otaknya sudah bukan otak Indonesia itu tadi. Nah, Mas tanya apakah Satrio Piningit masa kecilnya di lereng Gunung Lawu? Nah, gitu ya. Pertanyaannya Mas Kapit ini, live di TikTok ini. Ya, itu karena Satrio Piningit banyak, mungkin ada Gunung Lawu, mungkin ada Gunung Padang, mungkin ada gunung mana ya yang lain bisa. Karena Satrio Piningit tadi kan banyak. Cuma Satrio Pinilih tadi itu biasanya itu di dalam kidung-kidung leluhur itu selalu lahir ada di lembah Arjuna, ya, karena di pewayangan itulah ramalan yang Prabu Jayabaya. Generasi wayang mulai dari Panembana Bioso sampai ini yang menjadi keturunan terus bukan anaknya Puntadewa, ratu yang suci yang tidak punya pamrih apa-apa, bukan anaknya Werkudara, Gatotkaca yang Gagah, Antareja yang ini, bukan anaknya ini, tapi anaknya Janaka. Janaka itu siapa? Herjuna. Her itu air, Juna itu laki-laki. Karena lembah gunung itu sejak 1500 tahun sebelum Masehi ini sudah membawa manusia untuk hidup beradab, satria dan mempunyai kewajiban hamemayu hayu ing bawana. Makanya Arjuna mempunyai anak Abimanyu, Abimanyu mempunyai anak Parikesit. Lah, yang menangi Parikesit itu adalah zaman baru. Kok kebetulan namanya Parikesit. Pari itu adalah padi, kesit itu sulit. Cari makan itu nanti sulit ya. Duit tidak ada artinya, cari makan itu sulit. Dapat duit mencarinya sulit, tapi kalau sudah dibelikan kebutuhan itu nggak ada nilainya gitu. Nah, yang menang itu siapa? Yang menang itu adalah Baladewa.
Bolo itu teman, dewa itu gaib atau dev, ya. Melihat lahirnya Parikesit sampai merangkak gitu, Bolo dewa itu merangkak gitu. Sampai dibopong sampai nangis. Ini nanti cucu saya yang meneruskan kewibawaan negeri ini gitu ya. Setelah itu sampai Parikesit jumeneng ratu, Bolo dewa masih ikut nunggoni. Bolo itu konco, dewa itu gaib ya. Orang-orang tua yang seneng gaib itu kan orang tua. Tapi sekarang anak-anak muda kelihatannya juga mulai bijak juga mengarah ke sana. Oke, ya. Terima kasih teman-teman yang udah memberikan gift. Lagi ya, Mas, ada apa di Bali waktu nyepi kemarin pura disambar petir padahal cuaca cerah? Ya, ya. Memang di Indonesia itu antara api, air nggak bisa dipisahkan. Ya. Ada di Arjuna itu ada pohon yang namanya pohon nyamlung, pohon jaitun ya. Pohon jaitun itu aneh. Pohon jaitun itu getahnya bisa untuk obat, diminum bisa, dileletkan bisa. Anehnya pohon nyamlung itu tidak bisa berbuah kalau tidak disambar petir. Itu kan aneh. Sambar petir cair begitu baru berbuah. Nah makanya saya kalau ada bledek banter gitu ya, nenuwun dulu nun sewu nyingkrih dhisik iki saya arep ana rekaman Mas Hendra, aja udan terus-terus, bledeke aja ganggu son. Nggih. Wah, Arjuna itu surga, jannah surga atau laki-laki? Yang bener yang mana gitu? Her itu air, Juna itu laki-laki. Oh. Ya. Makanya wong lanang umumnya jeneng Junaidi. Juna siapa gitu. Sehat selalu yang Jati, salam dari Kiai Kanjeng Sewu. Waduh. Oh nggih, matur nuwun Kanjeng. Salam kula datang sedaya kadang. Wis seger waras selamat nuwun. Ini ada lagi apakah menurut Eyang Jati nih, karena sudah pernah menyaksikan beliau Bung Karno langsung gitu, apakah beliau itu misalnya kayak Ken Arok, Gajah Mada dan Bung Karno itu merupakan satu jiwa di dalam tubuh yang berbeda ya? Memang spirit itu kurun waktu dari waktu ke waktu biasanya selalu ada ya. Kita mulai dari Ken Arok ya. Dari Ken Arok itu, Ken Arok pada waktu itu abad 12. Dan beliau itu menurut hemat saya tidak seperti yang diceritakan Lodruk dan Ketoprak itu. Wah, itu udah sangat nyimpang jauh ya. Beliau itu seorang penggagas revolusi. Loh, zaman itu sudah menggagas revolusi. Oleh karena itu beliau mencanangkan satu visi misi yang dibuat di wilayah Singosari ini untuk berdirinya suatu negara yang besar. Berdirilah negara Majapahit sampai 341 tahun berdirinya. 341 tahun berdiri Majapahit. Nah, supaya Majapahit kuat, nanti diadakan pendidikan, pengkaderan, sekolahan. Di mana? Di Blitar, di Candi Palah, penataran itu. Namanya penataran, ditatar untuk, lah sekarang saya juga begitu. Untuk mempancasilakan manusia itu bagaimana caranya? Di samping pakai metode-metode yang ringan-ringan seperti ini tadi, saya mengadakan kepada mereka yang mau dan butuh. Kalau tidak butuh, saya tidak apa-apa ya, tidak masing-masing tuh. Adakan kaderan Pancasila tingkat paripurna. Belum pernah ada. Zaman Bung Karno kader pelopor itu masih sifatnya politik ya, di Senayan sana, digembleng langsung oleh Bung Karno dan yang kebetulan sempat ikut pada waktu itu ya. Kalau ini situasinya sudah situasi era dinamika spiritual, nanti itu adalah penggemblengan Pancasila tingkat paripurna ya. Tingkat paripurna itu Pancasila dikembalikan yang lurus seperti tahun 60. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan, 3. Kemanusiaan, 4. Demokrasi, kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Dulunya itu, tidak sekolah pun ngapalnya gampang. Nah sekarang itu dibulat-bulat ke sana kemari. Pegawai kadang-kadang pas hari Pancasila suruh ngapalnya keliru kabeh kadang-kadang ya. Ya, kelihatannya nggak ada artinya, tapi orang males berpikir, ini males. Padahal kalau yang 5K tadi itu semangat itu tinggi, Cah Ngarit pun semangatnya tinggi, cinta negaranya itu tinggi ya. Oke. Berarti gimana yang kira-kira satu jiwa di dalam tiga raga berbeda nggak kira-kira menurut panjenengan? Satu jiwa? Di
di dalam 3 raga yang berbeda nggak? Ken Arok? Ya bisa juga ya. Pertama Ken Arok, yang kedua kali kelihatannya ke Pangeran Diponegoro juga, ke yang Joyoboyo juga. Lalu sinarnya itu juga kepada satria, jiwa-jiwa satria yang sekarang ada gitu ya. Makanya kalau orang yang banyak atau kumpulan-kumpulan sekarang yang yang ngumpul lalu tirakatan, lelean itu tahu-tahu ada yang kemasukan bersuara pesan-pesan juga ada benarnya juga ya. Oke. Eyang ngapunten derek tanglet. Kenapa kok nama kerajaannya Singosari kok nggak Macan Sari? Padahal yang terkenal dulu kan Macan. Sebenarnya bukan singo ya, bukan singo sejenis macan. Singhasari. Singhasari itu sing batil harus hancur ya itu. Bukan singo. Ini anak cucu nggak ada yang tahu. Iya. Singhasari. Jadi yang batil harus hancur. Itu dulu. Waduh. Assalamualaikum, Eyang Jati mau tanya Eyang tentang sejarah tanda trisula dan segitiga itu bagaimana? Nah, trisula dan segitiga. Segitiga itu adalah bentuk suatu kehidupan nyata. Makasih gift-nya teman-teman. Ya, titik, lalu begini. Itu titik itu apa? Titik itu Tuhan, ya. Tuhan. Jadi Tuhan pada waktu titik bergerak, bereaksi sedemikian rupa sehingga menjadi semua hidup dan kehidupan ini di bumi ini. Itu lalu menjadi segitiga. Oleh karena itu Bung Karno pada waktu membuat partai pertama kali yang namanya PNI Marhinisme, di sini gambarnya segitiga kepala banteng, ya, kepala banteng gambarnya itu. Oke, teman-teman. Apalagi tadi trisula? Iya, trisula dan segitiga tadi. Trisula, kalau trisula itu tri itu 3, sula itu landasan. Jadi hidup ini adalah harus mempunyai 3 landasan. Kalau secara makro, Siwa, Wisnu, Brahma, ya. Siwa, Wisnu, Brahma. Kalau secara makro, kalau secara mikro adalah Tuhan, Putra, Roh Kudus. Ya, amin itu kan budaya orang Katolik. Tapi Tuhan, Putra, Roh Kudus, amin gitu ya. Jadi ini adalah kalau itu manifest itu nanti bisa, dan ini sudah dipraktekkan di zaman Mojopahit. Cucunya Kendedes yang namanya Tribuana Tunggadewi itu mampu memimpin negara 341 tahun. Sebenarnya bukan Kendedes, cucunya yang gambarnya ada di sebelah di atas piano ini. Cantik banget itu, cantik ya. Itu ya, jadi Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos jagat gede ke mikro, ke tubuhnya sendiri. Sehingga beliau memimpin tegar, kuat dan dahsyat. Tentaranya wanita di Sanjung Menanjung Melayu sana juga kuat itu dan sebagainya gitu ya. Nah, ada yang tanya lagi, 6 rogo pitu sukmo itu apa yang? 6 rogo pitu sukmo. Iya. Karena mungkin ada unen-unen sedulur papat 5 pancer, 6 rogo pitu sukmo wolu wali songo tinari. Wong Jawa iki akeh bukune ya, orang Jawa tuh akeh bukune, akeh gurune. Semua bener ya, semua bener. Mungkin kalau gambaran saya sepintas lalu bahwa kalau kita sudah mampu menembus rogo kita ke 6 sab ke tubuh, barulah sampai ke sukmo. Sukmo itu apa? Sukmo ya sifat jiwa tadi itu. Baru nanti kalau sukmo sudah hablur, tidak ada tempelan debu satu pun, baru ketemu roh suci. Mungkin seperti itu mungkin. Ini ya. Ada akun yang komen ya, Ayang, wah usahakan live terus Mas Hendra, kami menunggu. Oke, siap. Siap sayang. Eyang Jati, ini ada satu padepokan yang mengajarkan sebenarnya tidak diajari ritual-ritual, puasa-puasa, tidak diajari meditasi, tapi diajari hening dan pasrah. Karena hanya hening dan pasrah itulah cara supaya kita bisa terhubung dengan diri sejati atau Gusti. Pandangan Eyang Jati sebagai tokoh spiritual yang sudah sangat sepuh, pripun? Ya itu yang benar. Hening yang hening ya, hening itu kalau tembung menang ya, menang. Jadi kalau misalnya mencari
Sang Maha bengok-bengok malah gak ketemu, Mas. Kudu menang ya, kudu menang apa meneh dipuasang mimpiran banter sampai anu kae. Malah ora ketemu. Sing gawe urip kok dibuangoki ngono kae ya. Itu sudah termasuk promosi, termasuk anu ya. Teknis penyiaran aja. Tapi kalau pengen ketemu ya ke tubuh kita, ndak kemana-mana, ke tubuh kita. Karena Allah dengan Tuhan itu lain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Lah apa itu ya? Ini meja. Tapi bukan kayu. Dulu kayu, sekarang meja. Ya itu pada karo itu. Jadi Allah itu seru sekalian alam. Seru sekalian alam tuh waktu seru sekalian alam bentuknya adalah pohon. Ya. Setelah menjadi itu lalu menjadi bahan namanya belabak. Papan ya, setelah direkayasa oleh manusia menjadi kayu. Itu meja itu harganya berapa? Harganya 5 juta. Bagaimana supaya menjadi 10 juta gampang? Dipelitur yang halus, diukir yang halus, dikerjakan seni. Semakin mahal. Semua itu tergantung pada pikiran manusia. Itu analoginya ya. Iya, analoginya seperti itu. Kang Jati sehat dan panjang usia. Wah, amin, Sun. Yang Ayang tadi dari Singapura yang jadi jenengan ditonton dari Singapura ya. Gitu ya. Saya dari kecil belajar dan bahagia tentang pembelajaran ilmu seperti ilmu Eyang Jati hari ini. Mas tanya ke Eyang Jati, waduh mana tadi? Mas tanya ke Eyang Jati mengenai perpindahan ibu kota negara itu menurut Eyang Jati akan stagnan ataukah kemudian akan berjalan secara masif? Jadi saya akan melihat secara politik dan spiritual ya. Kalau secara politik Indonesia itu Sabang sampai Merauke itu adalah negara miliknya bangsa. Ibu kotanya dimanapun tidak masalah. Hanya secara spiritual itu pasti harus terkait dengan satu energi yang sejak dulu sudah mempunyai sejarah besar. Jadi kenapa New York kota gede itu kok tokoh-tokohnya berada di Washington ya, tidak di New York. Demikian juga kita ini menurut khayalan saya, bukan kok karena saya di Malang atau Singosari, tempat istananya pimpinan negara itu seyogianya ada di Singosari. Karena apa? Dari segi keamanan memenuhi syarat. Di sana dekat Kostrad, dekat Pangkalan Udara, dekat ini, dengan Angkatan Laut segala macam memenuhi syarat ya. Tapi secara spiritual di sini getaran leluhur dari kurun waktu ke waktu itu selalu membuat bangsa ini menjadi besar begitu. Oke. Iya. Ini banyak pertanyaan yang fan-nya jenengan mulai keluar semua ini. Eyang Jati olah nafas itu manfaatnya nopo nggih? Olah nafas itu karena manusia itu tanpa nafas kan wis dadi anu ya, jenazah ya. Oleh karena itu nafas itu penting ya. Nafas itu adalah udara. Oleh karena itu seyogianya semua jagalah keseimbangan pernapasan, keseimbangan cara makan, keseimbangan cara minum, harus hati-hati. Kalau saya dulu, background saya pada waktu di Pangestu ada ajaran yang namanya El Pramit, eling percaya mituhu. Itu 3. Tapi eling percaya mituhu, eling sapa? Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mituhu itu nglakoni. Nek wong Islam ya percaya karo ajarane sing diparingi iku ya. Terus nglakoni. Ning ana 5 akan menjadi Trisila menjadi Hastasila, menjadi 8 sila. Sabar, rilo, nerimo, temen, jujur, mesti berbudi luhur. Kalau sudah berbudi luhur itu sudah yaitu manusia yang digambarkan sebagai sosok Tuhan itu sendiri gitu. Pak Dion, salam sehat Pak Jati, salam satu komplek Purwantoro. Waduh, baik kok isek berpikir politik katanya. Iya, Fenomena hening yang diakhiri seperti ditampar sinar yang terang tanpa normal. Fenomena hening diakhiri seperti ditampar sinar. Oke lah, ini pengalaman pribadi teman-teman. Jika tidak ada pilpres nanti, apakah ada gejolak besar
seiring dengan pergantian kepemimpinan menurut panjenengan pripun? Gejolak itu karena sudah tuntutan. Nggih, matur nuwun Mas Dion ya, maaf. Kalau bisa teman-teman entah tua entah muda harus berpikir politik ya. Karena suatu kehidupan itu harus dilihat dengan kacamata politik. Politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Nah, berpolitik sekarang dalam tanda petik tidak sopan dan tidak santun karena tidak ada etika dan normanya. Misalnya, saya harus kena Senayan, harus habis uang sekian, harus ini, harus ini, harus ini. Saya pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, harus ini, harus ini, harus ini. Nah itu sudah nggak benar lagi gitu. Jadi oleh karena itu tetap wawasan politik ini harus dipakai sebagai pisau analisa siapa saja. Karena kita itu terlibat dalam sepak terjangnya politik itu sendiri. Kalau versinya yang jati yang disebut dengan apa tuh namanya rasa sejati itu yang apa sih yang jati? Rasa sejati ya, rasa sejati itu adalah satu rasa. Kalau rasanya hasin ditompo karo lidah ya. Rasane krungu swara ban blusa duar mesti kira dedeg ngono ya, deg itu. Ada lagi rasa sejati itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh panca indera yang di dalam rasa ini nanti timbul satu getaran yang menggetarkan ke dalam seluruh jasmani kita. Itu begitu. Misalnya sering saya terjadi gitu melamun begitu menggambarkan sesuatu, melihat anak kecil misalnya di jalan digendong sama ibu lalu minta-minta ke sana kemari dan jalannya seok-seok misalnya. Langsung saya tuh mobil berhenti dulu tuluh bledes ndak iso mandek-mandek ya. Ndak iso. Tapi anehnya, saya kepada anak-anak yang minta-minta di perapatan-perapatan itu malah ndak kasihan. Kenapa ndak kasihan? Mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang yang malas bekerja. Satu, yang kedua, sebenarnya negara harus bertanggung jawab terhadap mereka. Indonesia itu kaya raya. Lautnya kaya, hutannya kaya, tambangnya kaya, ininya kaya. Harus bahkan saya dengan grup-grup dari Jogja yang kemarin itu menyebarkan nyemplungisasi, itu sudah punya program nanti sekolah itu sampai perguruan tinggi tidak bayar. Lah warga negara mau pinter kok bayar sulit. Terus guru siapa yang bayar? Guru tanggungan negara. Dan guru tidak boleh susah. Guru hidupnya harus betul-betul bahagia. Kayak di Finlandia. Iya. Guru pertama kali ngajar itu gajinya 28,5 juta. Tapi nggak sembarang orang bisa jadi guru. Seleksi jadi guru. Oh iya, jadi guru daripada seleksi jadi dokter. Lah iya.